Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudulkan proposal hasil analisis model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Sebelumnya saya Riko Agus Irawan sebagai moderator plus presentator pertama, dan di sebelah saya ada Desita Delia sekaligus presentator kedua, Valen Dialova sebagai presentator ketiga, saya Zara Cantika sebagai presentator keempat, saya Lani Amelia Susanti sebagai presentator kelima. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Saya serahkan ke presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Riko Agus Irawan sebagai presentator pertama. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, modul ajar ini merupakan perangkat pembelajaran penting dalam kurikulum Merdeka yang membantu guru melaksanakan pembelajaran secara sistematis, efektif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, khususnya pada nilai Pancasila. Namun, masih terdapat perbedaan kualitas penyusunan modul ajar di sekolah, sehingga diperlukan observasi dan analisis mengetahui kesesuaian, kelebihan, serta kekurangan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya ada fokus analisis observasi modul ajar PPKN dilakukan untuk menilai kesesuaian tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah kegiatan, media, asesmen, serta kelengkapan komponen modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Selain itu, analisis juga bertujuan mengetahui kelebihan, kekurangan, dan penerapan modul ajar dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Lanjut pada laporan bab 2 itu ada rencana metode. Yang pertama ada A, jenis kegiatan. Nah, kegiatan ini merupakan observasi dan analisis terhadap modul ajar PPKN di sekolah dasar untuk mengetahui kesesuaian komponen pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara di beberapa sekolah dasar. Nah, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan efektivitas modul ajar dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, yang B ada tempat pelaksanaan. Nah, tempat pelaksanaan yang pertama itu dilakukan di beberapa sekolah dasar, yaitu antara lain UPT SDN 23 Wairatai, SDN 4 Gedung Tataan, Miss Islamiyah Antasari SDN 14 Gedung Tataan, dan UPT SDN 46 Gedung Tataan yang menggunakan modul ajar kurikulum Merdeka dari berbagai sumber Kemendikbudristek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek analisis. Objek analisis dalam kegiatan ini adalah modul ajar PPKN yang digunakan guru sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi, efektivitas, penggunaan modul, strategi pembelajaran, serta penerapan nilai-nilai program Pancasila dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk melihat langsung penerapan modul ajar dalam pembelajaran, sedangkan wawancara dilakukan dengan guru untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan, penerapan, strategi pembelajaran, serta kendala dalam penggunaan modul ajar. SD yang kita observasi itu ada SDN 23 Wairatai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, UPTD SDN 23 Wairatai menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila yang berasal dari Kemendikbudristek dan dikembangkan sesuai kebutuhan siswa. Modul ajar telah memuat komponen kurikulum Merdeka secara lengkap, seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, refleksi, dan kegiatan pembelajaran sistematis. Yang kedua ada Miss Islamiyah Sukasari. Miss Islamiyah Sukasari ini menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila kelas 3 Aku Pancasila yang telah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan metode interaktif dan dukungan media digital. Modul ini membangun guru mengelola pembelajaran secara terstruktur serta mendukung asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Selain itu, tersedia program pengayaan dan remedial sehingga modul ini dinilai efektif untuk pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3. Yang ketiga ada SDN Negeri Katon. SDN Negeri Katon menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila Aku Anak Indonesia yang telah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Modul menerapkan model PBL dan Deep Learning dengan kegiatan pembelajaran yang interaktif serta didukung media konkret dan digital. Modul ini membantu guru mengelola pembelajaran secara terstruktur dan mendukung asesmen presentasi produk tertulis serta untuk kerja yang dinilai efektif dalam pembelajaran pendidikan
Saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Selanjutnya ada UPT SDN 14 Gedung Tataan. Nah, di SDN 14 Gedung Tataan ini juga menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila kelas 3-nya itu juga berasal dari Kemendikbudristek yang sesuai juga dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini pembelajaran itu dibuat secara interaktif melalui diskusi, LKPD, tanya jawab, dan refleksi dengan bantuan buku, teks, serta lembar pengamatan. Nah, modul membantu guru itu mengelola pembelajaran dan mendukung asesmen formatif sehingga efektif membentuk karakter serta pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban yang dipelajari dari modul ajar pendidikan Pancasila tersebut. Selanjutnya ada UPT SDN 46 Gedung Tataan. Di SDN 46 Gedung Tataan ini menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila kelas 3-nya itu berasal dari Kemendikbudristek yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di dalam penerapannya, guru itu menggunakan model based learning, project based learning, dan deep learning dengan kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta didukung oleh media konkret serta digital. Nah, modul ini membantu guru untuk mengelola pembelajaran secara terstruktur dan mendukung asesmen diagnostik, formatif, serta sumatif yang dilengkapi oleh program pengayaan dan remedial. Selanjutnya ada teknik analisis. Nah, di dalam teknik analisis ini ada aspek yang diamati serta fokus yang dinilai. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil analisis pada kelima modul ajar bahwa tujuan pembelajaran itu sudah dirumuskan secara jelas serta sesuai dengan ketercapaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang diukur melalui asesmen diagnostik, sumatif maupun formatif. Nah, tujuan pembelajarannya itu juga mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik secara terarah dan sistematis. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran sudah dianalisis berdasarkan kelima modul tersebut. Materi itu disusun secara lengkap dan sistematis mulai dari konsep sederhana hingga penerapan nyata serta didukung oleh LKPD, media pembelajaran, pertanyaan pemantik, dan aktivitas kontekstual yang membantu peserta didik itu dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik analisis. Kelima modul ajar telah menerapkan strategi pembelajaran inovatif seperti problem based learning atau PBL, project based learning (PJBL) atau discovery learning, dan deep learning. Aktivitas pembelajaran ini bervariasi melalui diskusi kelompok, demonstrasi, galeri walk, permainan edukatif, presentasi refleksi, serta penggunaan media digital seperti PPT interaktif dan video pembelajaran sehingga mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan kegiatan pembelajaran dalam kelima modul telah menyusun secara sistematis mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, hingga penutup. Aktivitas yang dirancang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran serta menyeimbangkan antara teori dan praktik melalui kegiatan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Kelima modul menggunakan bahasa yang komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami oleh peserta didik sekolah dasar. Format penyajian modul juga tersusun rapi dan konsisten sesuai komponen kurikulum Merdeka. Selain strategi pembelajaran menggunakan model problem based learning, discovery learning, project based learning, dan deep learning yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar, aktivitas pembelajaran dikemas secara variatif melalui diskusi, permainan edukatif, presentasi, simulasi, galeri walk, dan kerja kelompok
sehingga mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan kegiatan pembelajaran telah tersusun sistematis mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Aktivitas yang dirancang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran dan mampu menyeimbangkan antara teori dan praktik melalui kegiatan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga berdasarkan hasil analisis pada 5 modul ajar, tujuan pembelajaran telah dirumuskan secara jelas, spesifik, menggunakan kata kerja operasional yang mudah diamati dan diukur, serta selaras dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Tujuan yang disusun juga membantu guru mengarahkan proses pembelajaran secara sistematis dan mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik. Materi pembelajaran yang digunakan relevan dengan tujuan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Materi juga disusun secara runtut dari konsep sederhana menuju konsep yang lebih kompleks, serta menggunakan contoh nyata dan konteks lokal sehingga membantu peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih bermakna, dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Terusnya ada bab 3, yaitu rencana anggaran. Yang pertama ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Nah, tahapan pelaksanaan kegiatan adalah urutan langkah atau proses yang dilakukan dalam menjalankan suatu kegiatan dari awal sampai selesai sesuai rencana yang direncanakan. Tahapan pelaksanaan dalam menganalisis modul ajar pada modul belajar PKN sekolah dasar dimulai dari membahas tentang persiapan, perencanaan tempat yang akan diobservasi, meminta surat perizinan dari pihak universitas, analisis data, evaluasi hingga penyusunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini, tahap kegiatan yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Kegiatan utamanya yaitu pembagian tugas, membicarakan tentang observasi dan analisis modul ajar. Waktu pelaksanaannya yaitu pada 10 April 2026. Penanggung jawabnya yaitu ketua kelompok. Yang kedua ada tahap perencanaan. Kegiatan utamanya yaitu survei tempat yang akan diobservasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 10 April 2026. Penanggung jawabnya yaitu ketua kelompok. Yang ketiga yaitu ada tahap perizinan. Kegiatan utamanya yaitu pengurusan surat perizinan pihak universitas. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 15 April 2026. Penanggung jawab yaitu ketua kelompok. Yang keempat ada tahap pengumpulan data. Kegiatan utamanya yaitu observasi, wawancara, dan observasi. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 16 April 2026. Penanggung jawabnya yaitu seluruh anggota kelompok. Yang kelima yaitu ada tahap analisis data. Kegiatan utamanya yaitu menganalisis data setelah observasi selesai. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 10 Mei 2026. Penanggung jawabnya yaitu seluruh anggota kelompok. Yang keenam ada tahap evaluasi, memeriksa kembali hasil analisis data yang sudah terkumpul. Waktu pelaksanaannya yaitu 16 Mei 2026. Penanggung jawabnya yaitu seluruh anggota kelompok. Yang ketujuh ada tahap penyusunan. Kegiatan utamanya yaitu finalisasi analisis data modul ajar PKN SD. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 17 Mei 2026. Penanggung jawabnya yaitu seluruh anggota kelompok. B. Bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam proposal ini berupa observasi dan analisis terhadap modul ajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN kelas 3 sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengamati secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen modul ajar. Wawancara dilakukan secara langsung kepada wali kelas masing-masing sekolah dasar tentang bagaimana penyusunan, dari mana asal sumber materi PKN, dan cara penerapan modul ajar. Selanjutnya ada bab 4 yaitu rencana anggaran. Untuk rencana anggaran dalam kelompok 3 ini pemasukannya yaitu per orang iuran 20.000. Jadi 20.000 dikalikan 5 sama dengan 100.000. Nah, pengeluarannya
Untuk transportasi yaitu untuk uang bensin ada 3 motor. Per motor itu biayanya 20.000. Jadi dikalikan 3 sama dengan 60.000. Untuk konsumsi dengan jumlah 5 orang, per orang itu dikenakan biaya iuran 10.000. Jadi dikalikan 5 sama dengan 50.000. Jadi untuk total pengeluaran yaitu 110.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.